Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mr. Aji dari RC Education Center. Nah, masih seputar tentang reading dalam pertanyaan seputar tentang topiknya. Jadi kemarin saya kasih ini contoh soal ya tentang topik. Nah, kita akan memberikan lagi satu contoh soal tentang topik. Nah, biasanya itu dalam suatu teks reading diberikan atau disajikan soal yang disuruh mencari topik. Nah, teman-teman kemarin masih ingat ya tentang jenis pertanyaan yang ada pada topik. Misalkan, what is the topic of the text above? Which best describes the other's point of view? What is the main topic of this passage? The text is mainly talking about. The passage is about. Nah, jadi merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada topik. Nah, sekarang saya contoh yang soal yang kedua nih. Misalkan ini ya, di sini ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian pertanyaannya begini. What is the topic of passage above? Nah, ini ada a dead language, an extinct language, differences between dead and extinct language, reasons why a language becomes dead, causes why a language becomes extinct. Nah, jadi ada extinct, a dead language. Nah, jadi kematian bahasa, atau an extinct language, ya, punah ya, atau differences between dead and extinct language, ya, perbedaan antara kematian dan juga kepunahan daripada suatu bahasa tersebut. Oke ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah reasons. Reason itu alasan mengapa a language becomes dead, mengapa bahasa itu bisa jadi punah, bisa jadi mati gitu ya. Kemudian causes why a language becomes extinct, penyebab-penyebab mengapa language itu bisa menjadi punah. Nah, sekarang kita bisa menyimpan kan, kalau yang pertama tadi kematian bahasa, punah, kemudian perbedaan mati dan punah, kemudian alasan bahasa itu mati, kemudian penyebab mengapa bahasa itu menjadi punah. Oke ya. Sekarang kita coba cek di sini. Oke, teman-teman. Mari kita lihat berupa teks yang ada pada ini, apa itu namanya kalimatnya. A dead language is a language that no longer has any native speakers, although it may still be studied by a few or used in a certain context. Jadi a dead language, ya. Kalimat pertama ini kan, a dead language is a language that no longer has any native speakers, although it may still be studied by a few or used in certain contexts. Jadi bahasa mati adalah bahasa yang tidak lagi memiliki penutur asli. Jadi, bahasa mati adalah bahasa yang tidak memiliki penutur asli. Native itu kan penutur asli. Meskipun masih mungkin dipelajari atau digunakan oleh beberapa orang dalam konteks tertentu. Jadi meskipun masih dipelajari oleh beberapa dan digunakan pada konteks tertentu. Nah, dari sini terus kemudian ada supporting nih. If there are only a few remaining elderly speakers of a language and it is no longer used for communication, then the language is effectively considered dead even before its last native speaker has passed away. The dead, nah kan banyak yang di di sini yang dibahas itu tentang dead. Nah, atau bisa teman-teman cari berapa sih kata-kata yang mirip dead atau dead ya. Nah, terus kemudian di sini dead. Nah, berarti sebenarnya dari sini kita ketahui bahwa topik yang dibahas itu adalah tentang kematian suatu bahasa. Nah,
Kalau yang di sini, dead language are often confused with extinct language. Jadi kematian bahasa itu sering membingungkan dengan kepunahan bahasa, or language that are no longer in current use and don't have any active speakers. Nah, jadi yang paling umum di sini yang dibahas yaitu mengenai dead language. Oke, jadi teman-teman di sini jawabannya yang benar adalah dead language. Oke teman-teman, berarti untuk masalah topik teman-teman baca di awal paragraf temukan ya, atau di akhir paragraf temukan itu yang mewakili, atau teman-teman bisa apa sih yang dibicarakan di situ, atau yang paling banyak ya dikupas tentang apa yang dibicarakan, tentang apa, kebanyakan apa itu merupakan topik. Kalau di sini yang banyak diomongin adalah mengenai dead language ya, sering dead jadi kematian suatu bahasa. Oke teman-teman, gitu dulu, terima kasih ya. Salam sukses, Elsa Education Center, your success start here.